Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Anda tidak dapat menggunakan mata Anda untuk memperkirakan nilai harta karun, tetapi Anda dapat menggunakan hati Anda untuk itu. Jangan tertipu oleh mata Anda. Akankah babi kecil biasa mengambil inisiatif untuk membuat kontrak jiwa denganmu sebagai summoner tanpa hati nurani yang buruk? Mendengar kata-kata Keier, Chen Yinger, yang sebelumnya menangis, mengangkat kepalanya. Dengan cara yang sama, yang lain merasa heran, tidak ada yang mungkin mengharapkan Keier yang biasanya diam tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia langsung menuju ke poin utama, tanpa ragu-ragu. Chen Yinger menyeka air mata dari wajahnya, sekali lagi memegang babi kecil di lengannya. Meskipun dia merasa enggan seperti sebelumnya, suasana hatinya sekarang jauh lebih baik, dan dia hanya menyatakan tanpa daya, kamu. Kemampuan seperti apa yang kamu miliki? Membuatku merasakan keluhan seperti itu. Kamu harus menebusnya, dan aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan. Kalau tidak, saya lebih suka tidak memiliki binatang yang dikontrak daripada menahan Anda. Babi kecil itu mengerang 2 kali, mulutnya berkedut berturut-turut dan sepasang matanya menyala menunjukkan undulasi memutar yang samar. Saat undulasi identik muncul di mata Chen Yinger, dia segera menatap kosong ke babi kecil itu. Ini adalah transmisi mental. Jadi kamu memang bukan babi biasa. Lin Xin berkata dengan heran. Transmisi mental adalah kemampuan khusus yang digunakan oleh beberapa binatang ajaib peringkat tinggi. Selama proses transmisi mental, perubahan luar biasa muncul pada ekspresi Chen Yinger. Awalnya, dia tampak tercengang, dan kemudian ekspresi bahagia berangsur-angsur menyebar di wajahnya, bibirnya terangkat, menghasilkan adegan yang mengharukan. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang ditransmisikan babi ini kepadanya, tetapi dari penampilannya, orang dapat melihat bahwa babi kecil ini jelas tidak berguna. Tidak ada yang khawatir, menunggu dengan tenang. Beberapa saat kemudian, sinar bengkok di mata babi dan mata Chen Yinger berangsur-angsur menghilang. Wah, jadi kamu sebenarnya sekuat ini. Chen Yinger memegang babi kecil di lengannya, mengucapkan beberapa kata ini di telinganya. Memiliki karakter yang terburu, si Masian mau tidak mau bertanya sebagai reaksi, cepat katakan di mana letak kekuatan babi ini. Chen Yinger terkikik senang, haha, aku tidak akan berguna lagi di medan perang, aku sekarang sama kuatnya dengan yang lain, wahaha. Saat dia berkata begitu, dia melompat dan mulai menari karena gembira. Yang lain hanya bisa tersenyum melihat penampilannya yang lucu dan ceria, setelah sekian lama menangis. Dia tampak sangat bangga pada dirinya sendiri, kegembiraannya bahkan melebihi kekhawatirannya sebelumnya. Long Hao Shen tersenyum juga, bagaimana kalau Anda memberitahu kami tentang hal itu? Itu juga akan membantu orang lain untuk membiasakan diri dengan kemampuan barumu. Chen Yinger dengan bangga memegang babi kecil itu, menyatakan, dia bilang dia disebut babi harta gambar cermin mitik, lahir sebagai binatang ajaib dari langkah ke-6. Dia mampu mengambil penampilan dari setiap binatang ajaib yang dia temui sebelumnya, menghasilkan ilusi yang sempurna. Mendengar kata-katanya, mata semua orang dipenuhi dengan kesenangan. Bertemu dengan binatang ajaib yang tangguh bagaimanapun juga tidak terlalu sulit. Long Hao Shen segera bertanya padanya, apakah dia juga memiliki aura mengesankan dari binatang ajaib yang ditiru. Chen Yinger memulai, menggelengkan kepalanya, sepertinya dia tidak melakukannya. Wang Yuan mengerutkan alisnya, kalau begitu, bukankah itu membuat ilusi mudah dilihat? Chen Yinger menjawab dengan puas, itulah yang disebut realitas palsu dan pemalsuan nyata, kemampuannya adalah meniru makhluk lain, dan itulah mengapa dia menyandang nama babi harta karun gambar cermin mitos. Tetapi jika kita memiliki kristal ajaib mereka, setelah memakannya, dia bisa meniru binatang ajaib apapun paling banyak 1 langkah di atas levelnya sendiri. Kemudian, dia tidak hanya mampu menggunakan gambar cermin untuk mengambil bentuknya, tetapi juga dapat menyalin semua kemampuannya selama total 10 menit. Selama dia adalah binatang ajaib dari langkah ke-6, dia paling banyak dapat menyalin kekuatan binatang ajaib di langkah ke-7 dan iblis di langkah ke-6. Lin Xin, serahkan kristal ajaib beta haus darah itu kepadaku,
babi kecilku akan dapat menyerapnya hanya setelah satu evolusi lagi. Setelah mendengar Chen Yinger berkata demikian, semua orang tanpa kecuali tampak terkejut. Menurut kata-katanya, babi harta karun gambar cermin mitik ini benar-benar dapat menggunakan kemampuan apapun dari binatang ajaib apapun dari kelasnya, atau satu langkah di atas. Meskipun kemampuan ini hanya bertahan selama 10 menit, selama mereka memiliki cukup kristal ajaib, dia akan dapat terus melepaskan kekuatannya. Dan poin penting dari kemampuan ini terletak pada dua kata, apapun. Setelah kegembiraan yang singkat, Lin Xin segera memasang wajah khawatir, Yinger, kami sudah memiliki Hao Wei sebagai teman rakus, tetapi dengan Anda membawa satu lagi dari mereka, penghasilan kami tidak akan pernah menutupi biaya. Bertanggung jawab atas keuangan tim, dia secara alami merasa agak suram. Chen Yinger mendengus dan berbicara sebagai balasan, kamulah yang bertanggung jawab untuk itu, aku tidak peduli tentang itu. Selanjutnya, babi kecil saya memiliki kemampuan lain. Yang lainnya, kali ini, bahkan Keir terkejut. Mythic Mirror Image Tracer Peak, ini adalah sejenis binatang ajaib yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Di permukaan, kemampuannya sendiri tidak begitu hebat, tetapi selama mereka memiliki cukup kristal magis, prospeknya tidak terbatas. Ini sudah bisa disebut keberadaan khusus dari jenis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, binatang yang dikontrak pasti akan berevolusi saat tingkat kultivasi tuannya meningkat. Chen Yinger saat ini di langkah keempat dengan hanya celah kecil untuk langkah kelima. Oleh karena itu, saat dia naik level, babi kecil ini juga akan berevolusi. Tidak mudah untuk mengatakan apakah itu akan langsung maju dalam langkah, tetapi pertumbuhannya di masa depan sudah diberikan. Bagi tim, babi gambar cermin mitik ini yang memiliki kemampuan untuk meniru segala jenis binatang ajaib tampak jelas lebih berguna daripada penguasa mata iblis. Tetapi bahkan dengan keadaan seperti itu, dia masih memiliki kemampuan lain. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa babi ini adalah eksistensi kelas atas di antara teman-temannya. Itu benar, kemampuannya yang lain disebut Treasure Scouting. Jika bukan karena itu, mengapa dia disebut babi harta karun mitik? Dia memberitahu saya bahwa dengan hidungnya yang tajam, dia bisa mencium harta karun tingkat surgawi, dan merasakan bahaya yang mendekat. Saat peringkatnya meningkat, persepsinya akan menjadi lebih baik. Semua orang saling memandang dengan heran, menampilkan wajah-wajah aneh satu demi satu. Long Hao Shen segera bergumam, saya tiba-tiba berpikir bahwa keuntungan terbesar kami dari misi ini mungkin pemanggilan kontrak yang diperoleh Yinger. Dengan skuad perburuan iblis mereka telah terbentuk belum lama ini, mereka masih dalam proses membiasakan diri satu sama lain, dan meskipun awalnya tidak ada yang benar-benar mengabaikan Chen Yinger sepenuhnya, dengan semua orang maju, jika Chen Yinger terus mengalami hal seperti itu. Posisi yang tidak pasti, dia akan benar-benar menjadi beban di medan perang, mempengaruhi kekuatan tim secara keseluruhan. Meskipun perasaan ini untuk sementara dapat ditahan, seiring berjalannya waktu, mungkin akan tiba suatu hari ketika perasaan itu akan meletus. Tapi itu tidak sama lagi. Sekarang Chen Yinger memiliki panggilan terkontrak seperti babi harta karun gambar cermin mitik ini. Pentingnya dia untuk tim meningkat dengan pesat, dan dia tidak akan menjadi beban lagi di masa depan, malah menjadi pendukung besar yang meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Tentu saja, itu juga menyiratkan bahwa dialah yang akan menggunakan sebagian besar sumber daya tim. Setiap orang dapat dikatakan memiliki rahasia mereka sendiri, dan fakta bahwa Chen Yinger dapat menggunakan gerbang pemanggilan makhluk adalah salah satunya. Sekarang dia memiliki babi harta gambar cermin mitik ini, tempatnya di tim tidak dapat disangkal diamankan. Saya lapar, Kapten, bukankah sebaiknya kita pergi makan sebelum melanjutkan istirahat? Saya merasa sangat lapar sehingga penglihatan saya menjadi kabur. Sima Xian meraba-raba perutnya sendiri saat dia berkata begitu. Long Hao Shen segera memutuskan, baiklah, kita harus pergi makan kalau begitu. Semua orang dalam kelompok, kecuali Keir dan Chen Yinger, telah meminum pil peledakan spiritual kali ini, dan sekarang merasa sangat lemah. Meskipun itu tidak mempengaruhi kemampuan mereka untuk berjalan,
perasaan yang dipancarkan oleh energi spiritual internal mereka sulit untuk diterima. Merasa lapar akan langsung membuat pandangan mereka kabur. Membuka pintu barak mereka sendiri, tepat ketika mereka hendak keluar untuk mencari makanan, mereka kebetulan melihat 3 lapis kotak makanan di luar pintu. Kami tidak bekerja dengan susah payah untuk apa-apa, militer Gunung Pengusir Setan benar-benar perhatian. Sima Xian terkekeh dan segera membawa 2 kotak makanan di dalamnya. Makanan di dalamnya memang mewah, dan meskipun itu tidak bisa disebut makanan yang sangat lezat, dagingnya cukup memadai, dan sup dagingnya memiliki aroma yang lezat. Meskipun sudah mendingin, dengan kehadiran sihir api Lin Xin, tidak ada masalah sama sekali. Semua orang makan dengan lahap sebelum kembali ke tempat tidur masing-masing untuk beristirahat dan memulihkan energi. Chen Yinger, yang masih sangat gembira, banyak berkomunikasi dengan babi kecil miliknya ini, dan bahkan memberinya nama, yaitu McDool. Militer sangat senang dengan operasi hari sebelumnya, dan tidak langsung menugaskan mereka misi lain, memberi mereka waktu untuk beristirahat. Ini berlangsung sampai awal hari berikutnya, ketika perintah perakitan baru dikeluarkan dari tempat latihan militer. Kota Gunung Eksorsis cukup luas, karena di kedua sisinya terdapat puncak pegunungan Eksorsis, membentuk penghalang alami. Jadi, membangunnya cukup merepotkan, dan setelah hanya menambahkan dinding di sisi kanannya, itu bisa dianggap aman. Tempat latihan militer terletak 500 meter dari tembok kota, membentuk tempat berkumpul yang disesuaikan untuk memusatkan pasukan dan kuda. Pada saat sebelum Long Haoshen meninggalkan kota bersama dengan Seng Lingxin, menyelesaikan serangan malam, itu adalah tempat di mana resimen ksatria malaikat cemerlang sedang menunggu perintah. Pasukan perburuan iblis pertama tidak sepenuhnya berkumpul, Keir sedang beristirahat di tempat tinggal mereka. Sekarang Keir sudah kehilangan 2 inderanya, Long Haoshen pasti tidak akan membiarkan dia mengambil risiko. Efek samping dari pil meledak spiritual sudah menghilang, tapi yang membuat Long Haoshen khawatir adalah bahwa Hao Yue masih dalam kondisi tidur nyenyak. Meskipun ia cukup yakin bahwa Hao Yue tidak menderita luka kritis, fakta bahwa ia tidak bangun sejak pertempuran meninggalkan Long Haoshen cemas. Di tempat latihan militer, 10 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk dipersatukan kembali. Setelah seharian beristirahat, para elit muda ini sudah kembali ke kondisi optimalnya, masing-masing penuh energi dan beberapa dari mereka terlihat bersemangat. Sebenarnya, 2 hari yang lalu, mereka memperoleh poin kontribusi yang cukup besar. Mereka tidak hanya membunuh sejumlah besar iblis berperingkat lebih rendah, tetapi pada saat yang sama, mereka menuai 200 poin kontribusi sebagai hadiah misi, menghasilkan beberapa lusin per orang setelah membaginya. Kelompok Long Haoshen belum sempat membagi poin kontribusi mereka. Pasukan perburuan iblis kelas tentara pertama mereka adalah yang paling lemah, dan selama ini sampai perintah perakitan dikirim, semua orang sedang beristirahat. Sampai saat itu, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk pulih ke keadaan seoptimal mungkin. Satu-satunya hal adalah bahwa hari ini, Long Haoshen merasa sangat demam, revolusi energi spiritual internalnya terlihat sangat lamban. Karena Hao Yue belum bangun, dia tidak dapat berkomunikasi dengannya. Adapun fenomena tiba-tiba fusi antara dia dan Hao Yue, memberinya kekuatan meletus dari Radiant Knight, Long Haoshen juga merasa penasaran. Apa kemampuan khusus Hao Yue ini? Dia juga tidak pernah mendengar tentang pendamping binatang ajaib yang bisa menggabungkan tubuhnya dengan manusia. Ketika memikirkan hari itu, apa yang meninggalkan ingatan paling jelas adalah ledakan energi spiritual internal yang intens. Long Haoshen berpikir dalam hati bahwa bahkan jika ini adalah kemampuan yang kuat dari Hao Yue, dengan tingkat kultivasi mereka saat ini Hao Yue dan dia belum bisa memanfaatkannya dengan baik. Kalau tidak, mengapa efek sampingnya begitu parah? Tapi bagaimanapun, ini adalah hal yang baik, bisa tiba-tiba meletus dengan kekuatan bertarung yang melebihi kultivasinya sendiri jelas merupakan langkah yang cukup berguna. Melihat bahwa kelompok Long Haoshen tiba, 9 kapten pasukan perburuan iblis lainnya datang untuk menyambutnya. Faktanya, Long Haoshen menunjukkan perilaku yang tangguh sebagai komandan sehari sebelumnya, memimpin misi untuk diselesaikan dengan memuaskan. Dan lebih jauh lagi,
Meskipun mereka tidak bisa melihat gerakan terakhirnya dengan jelas, mereka masih merasakan energi intens yang berasal darinya. Setelah memiliki pengalaman seperti itu, mereka tanpa sadar mengubah persepsi mereka tentang Long Hao Shen, terlepas dari usianya. 10 pemimpin juga tahu segalanya, dan melihat Long Hao Shen tiba, Gao Yingji menyambutnya, "Bagaimana kabarmu? Apakah semua orang sudah beristirahat dengan baik?" Long Hao Shen bergumam kepadanya, "Pemimpin, Keir telah menderita kerusakan yang relatif parah. Dia harus beristirahat untuk beberapa waktu lagi. Untuk saat ini, aku khawatir dia tidak akan bisa menemani kita selama misi." Gao Yingji merasa terguncang, dan mengingat kembali saat pertama kali Keir mencoba menggunakan kekuatan ini, hanya untuk diblokir oleh Zheng Yue, dia merasa cukup mengerti, dan tanpa bertanya lebih jauh, hanya mengangguk padanya. "Pemimpin, apakah kamu memanggil kami kali ini untuk misi lain?" Sima Xian bertanya dengan penuh semangat. Pertempuran terakhir memberi mereka manfaat penting, karena mengalami tekanan seperti itu, dia bisa merasakan energi spiritual internalnya sendiri meningkat dengan selisih yang lebar, mendekati ambang level 2000. Mungkin setelah melalui beberapa pertempuran lagi, dia akan mampu menembus sampai batas tertentu, menjadi seorang pendeta dari langkah kelima. Setelah mencapai langkah kelima kultivasi, para pendeta dapat mempelajari beberapa kemampuan ofensif lagi, sehingga jumlah keterampilan rahasia yang dapat dia pelajari setelah kembali ke kota suci jelas akan meningkat secara dramatis. Meskipun Sima Xian tidak mengucapkannya, dia merasa tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dalam tim, ada kesenjangan yang cukup besar antara utilitas Wang Yuan dan miliknya. Semakin awal dia dapat mencapai langkah kelima, semakin awal dia dapat memenuhi peran yang lebih penting sebagai imam disiplin. Gao Yingji menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjawab, "Semua orang melakukannya dengan baik selama misi kemarin, dan militer Gunung Eksorsis sudah sangat puas. Karena itu, mereka memutuskan untuk memberi Anda total 3 hari istirahat, untuk memberi Anda waktu yang cukup untuk melatih dan meningkatkan kultivasi Anda. Lagi pula, Anda bukan tentara sungguhan, tetapi datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Tapi hari ini, kami memanggil Anda untuk datang karena alasan yang bagus. Anda akan mengetahuinya sebentar lagi." Petik 2. Tepat ketika mereka selesai berbicara, beberapa orang tiba. Bukan hanya militer, tetapi juga beberapa pembunuh yang benar-benar berpakaian hitam, termasuk kepala mereka. Orang yang memberi mereka misi sebelumnya berada di garis depan atas, dan pasukan pemburu iblis pertama segera menyadari koper di tangannya. Itu persis yang mereka ambil dari tangan Beta Haus Darah itu, selama pertempuran melawan tim logistik iblis. Semua orang tanpa sadar menatap Long Hao Shen, yang juga merasa bingung, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Gao Yingji. Mungkinkah Exorcist Mountain Pass berencana memberi kita benda itu dalam kasus itu? Pada saat itu, Gu Jin sudah melangkah maju, bersama dengan beberapa pembunuh itu. Setelah menyapa pemimpin mereka Gao Yingji, dia segera berbalik ke arah 10 pasukan perburuan iblis. "Kamu benar-benar layak disebut sebagai generasi jenius paling luar biasa yang dihasilkan oleh aliansi. Anda menyelesaikan misi dengan lancar, benar-benar memusnahkan tim logistik iblis. Sekarang, setidaknya beberapa puluh ribu iblis pasukan utama mereka akan kelaparan. Anda melakukan perbuatan baik pada Exorcist Mountain Pass kami, dan tentara serta warga sipil akan mengukirnya selamanya ke dalam ingatan mereka. Untuk alasan ini, saya berterima kasih atas nama militer dan juga rakyat." Gu Jin ini, yang ternyata adalah seorang prajurit, menginjak tanah dengan kaki kanannya, melakukan penghormatan prajurit terhadap 10 pasukan perburuan iblis. Anggota Demon Hun Squad umumnya menggunakan etiket kuil mereka sendiri untuk saling memberi hormat. Setelah menerima persetujuan mereka untuk para pemuda ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Setidaknya sampai sekarang, pemeriksaan mereka berjalan lancar. Gu Jin berkata sambil tersenyum, "Saya ingin memperkenalkan 3 tetua yang datang dari Aula Pahlawan Kuil Pembunuh kepada semua orang." Pembunuh dari Aula Pahlawan. Mendengar perkenalan Gu Jin, para pemuda dari pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk ini merasa terkejut.
Aula Pahlawan adalah tempat paling misterius dari kuil pembunuh, terdiri dari total 36 pembunuh pahlawan. Masing-masing pembunuh pahlawan ini adalah eksistensi yang termasuk dalam langkah ke-8, membentuk bagian paling kuat dari kuil pembunuh. Aula pembantu Master Ying Suis Feng yang Long Hao Shen temui sebelumnya adalah persis pemimpin pembunuh pahlawan ini. Jadi ketiganya sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Lalu untuk tujuan apa mereka datang? Tepat pada saat itu, pria berpakaian hitam yang berdiri di depan, maju beberapa langkah. Tapi tidak ada aura luar biasa yang memancar dari tubuhnya, atau tanda-tanda kehidupan, itu hanya memberi orang sensasi kekosongan yang samar. Tetapi semua orang tahu bahwa orang-orang ini adalah pembangkit tenaga pembunuh yang sebenarnya, yang mampu berbaur dengan lingkungan apapun. Salam, anak-anak. Saya adalah pembunuh pahlawan ke-19 dari Aula Pahlawan. Suara pria berpakaian hitam itu agak suram, bahkan terdengar cukup kasar. Tetapi setiap anggota Demon Hun Squad merasa tegang, dan berdiri tegak, seolah-olah mereka adalah tongkat kayu. Berdiri dengan tenang di depan mereka adalah salah satu dari 36 pembunuh pahlawan, yang hanya memberikan nomor mereka alih-alih menyebut diri mereka sendiri. Melihat satu untuk pertama kalinya, banyak yang merasa gugup. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk Exorcist Mountain Pass. Kapten dari pasukan perburuan iblis kelas 1 prajurit, silakan melangkah maju. Long Hao Shen mengambil 2 langkah ke depan, mengepalkan tangan kirinya dan meletakkannya di dada kirinya. Kemudian, dia menjawab dengan keras, Long Hao Shen, kapten dari pasukan pemburu iblis kelas 1 melaporkan. Heroik Assassin ke-19 ini tampak cukup santai. Dengan senyum rendah hati di wajahnya, dia berkata kepadanya, tidak perlu terlalu formal. Anda harus mengenali casing di tangan Gu Jin, kan? Long Hao Shen mengangguk dan menjawab, ya, benar. Ini adalah yang kami rebut dari tangan musuh saat kami menjalankan misi kemarin. Ksatria pahlawan ke-19 dengan lemah mengangguk ke belakang, itu benar. Anda melakukannya dengan baik, dan sebagai pengakuan atas perilaku luar biasa Anda dalam menyerahkan benda ini kepada kami, Kuil Assassin memutuskan untuk memberi Anda 500 poin kontribusi. Silakan datang untuk menerima mereka. 500 poin kontribusi. Mendengar nomor ini hampir menyebabkan kegemparan. Faktanya, yang terlemah dari 10 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk bahkan tidak mengumpulkan total 500 poin, dan ini termasuk 200 poin kontribusi yang mereka dapatkan sebagai hadiah misi ini. Fakta bahwa kuil pembunuh mengambil inisiatif seperti itu, secara tak terduga menghadiahi pasukan perburuan iblis kelas 1 prajurit dengan 500 poin kontribusi, segera membuat pasukan perburuan iblis lainnya gelisah. Pahlawan ke-19 melanjutkan dengan suara keras tetapi acuh tak acuh, jangan khawatir semuanya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa ini bukan misi uji tapi yang nyata, dan bahwa kasus Long Hao Shen diserahkan kepada kami sebenarnya bernilai setidaknya 10 kali jumlah poin kontribusi. Sekarang saya akan mengungkapkan isi dari kasus ini. Ini adalah hadiah dari Kuil Assassin. Long Hao Shen secara alami tidak akan menolaknya. Di bawah pengawasan rekan satu timnya, dia pergi ke depan Heroik Assassin ke-19 dan mengekspos ubin kontribusinya. Yang mengejutkan banyak orang, pembunuh pahlawan ke-19 mengekspos tangan kirinya sendiri dan memperlihatkan ubin berwarna biru es, mengarahkannya ke arah Long Hao Shen untuk menyelesaikan pertukaran dengan sukses. Heroik Assassin ke-19 ini ternyata pemburu iblis juga. Anggota pasukan perburuan setan secara kolektif dikenal sebagai pemburu setan, dan karena pembunuh pahlawan ini memiliki ubin kontribusi, ia juga memiliki timnya sendiri. Untuk memiliki pembunuh seperti itu, seberapa kuat timnya? Mungkin mereka bahkan memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Dewa Iblis. Setelah Long Hao Shen menerima poin kontribusi, ia kembali ke sisi pemuda lainnya. Mengenai isi kasus itu, dia juga penasaran. Pada akhirnya, harta macam apa yang bisa meninggalkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 yang penuh dengan pujian? Pembunuh pahlawan akhirnya menyatakan dengan acuh tak acuh, jika pasukan perburuan iblis kelas 1 tidak menyerahkan kasus ini,
saya khawatir tidak ada dari Anda yang tahu tentang hal ini, tetapi mereka sebenarnya tidak pernah membuka kasus ini, dan saya bisa memastikan fakta itu. Seorang prajurit dari tim lain tidak bisa tidak bertanya, Heroic Senior, bagaimana Anda bisa begitu yakin akan hal ini? Pembunuh pahlawan ke-19 memberi isyarat kepada Guni, yang bergabung dengan sisinya dengan langkah besar. Kemudian, pembunuh bayaran yang tangguh itu langsung membuka kasing di tangannya, menyatakan secara terbuka, karena orang-orang yang dapat menahan daya tarik benda itu terlalu sedikit. Saat dia berbicara, jari-jarinya sedikit bergetar, membuka kasing, dan segera, esensi cahaya padat muncul dari kasing itu. Esensi cahaya lembut membawa sedikit warna putih, memberikan kesan menakjubkan bagi semua orang. Siluet halus segera keluar dari dalam, melebarkan kedua sayapnya, mencoba terbang dengan ekspresi putus asa. Dalam sepersekian detik, semua orang tanpa sadar membuka mata lebar-lebar, dan lebih dari setengah dari mereka berteriak kaget, peri elemen cahaya. Semua orang dari pasukan perburuan iblis pertama sebelumnya memasang wajah bersemangat ketika melihatnya mendapatkan 500 poin kontribusi, tapi kecuali dari Long Hao Shen, sekarang semua wajah mereka menjadi kaku. Melawan semua harapan, itu adalah kompor spiritual, dan kompor spiritual elemen ringan pada saat itu. Masing-masing dari mereka memiliki pandangan tak bernyawa di mata mereka, melihat upaya berjuang peri elemental cahaya untuk terbang, benar-benar dipenuhi dengan penyesalan. Bahkan Gao Yingji langsung merasakan hal yang sama dengan mereka. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa kasus ini berisi peri elemental cahaya, tidak peduli seberapa Long Hao Shen menentangnya, mereka sama sekali tidak akan setuju untuk menyerahkannya kepada atasan. Apalagi 500 poin kontribusi, bahkan jika itu 5.000 atau 50.000 di antaranya, itu tidak akan sebanding dengan kompor spiritual elemen ringan. Tetapi kompor spiritual tidak dapat diberi nilai, karena di tangan yang tepat, mereka memiliki potensi yang tidak terbatas. Setidaknya dalam pasukan perburuan iblis. Pertama, Long Hao Shen, Han Yu dan Sima Xian semuanya dapat menggunakan kompor spiritual semacam ini, membuatnya sangat cocok untuk mereka. Persepsi Long Hao Shen berbeda dari orang lain. Pada saat ini semua orang merasakan penyesalan, dan bahkan rasa sakit. Tapi sekarang, dia hanya merasa kasihan. Dia tidak merasa kasihan karena dia kehilangan kompor spiritual elemen ringan, tapi kasihan peri elemen cahaya yang berasal dari kasus itu. Dalam sepersekian detik auranya tersebar, perasaan ini tanpa sadar muncul di lubuk hatinya. Sementara itu, gelombang panas sesekali di tubuhnya menjadi lebih intens.